Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang yang agung dalam pandangan manusia akan runtuh dalam pandangan Allah. Secara garis besar, perilaku manusia itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu taat, yang kedua maksiat. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia itu kalau enggak taat ya maksiat. Nah, taat itu secara harfiah maknanya adalah perbuatan lahir atau batin yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sebaliknya, yang namanya maksiat adalah perbuatan lahir atau batin yang bertentangan dengan tuntunan syariat. Yang cocok dengan syariat namanya taat, yang tidak cocok dengan syariat berarti maksiat. Kemudian taat itu bentuknya ada dua. Pertama yaitu melaksanakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Jadi orang yang melaksanakan perintah disebut orang yang taat, orang yang menjauhi larangan juga disebut orang yang taat. Kemudian baik taat maupun maksiat itu perbuatan yang punya dampak, punya akibat. Ya. Di ketaatan itu ada dampaknya, kemaksiatan juga ada dampaknya. Maka taat itu adalah kebaikan yang bisa berdampak buruk. Kebaikan yang bisa berdampak buruk, bukan pasti berdampak buruk, tidak ya, sekedar bisa berdampak buruk. Artinya ketika seorang menjalani ketaatan, jika dia tidak hati-hati dan menjaga ketaatan tersebut, maka bisa jadi ketaatan itu justru membuahkan dampak yang buruk. Sebaliknya, maksiat itu keburukan yang bisa berdampak baik. Tiada juga orang itu gara-gara maksiat kemudian akibatnya justru malah menjadi orang baik. Banyak wali-walinya Allah itu yang diangkat jadi wali itu karena habis berbuat maksiat. Habis berbuat maksiat dia taubat, sadar, insaf, kemudian diangkat jadi walinya Allah. Itu banyak yang seperti itu. Jadi baik ketaatan maupun kemaksiatan itu kedua-duanya punya dampak. Nah, taat itu dampak buruknya pertama adalah ujub. Ujub itu bangga diri, merasa bisa, merasa bahwa kebaikan yang dia lakukan itu munculnya dari usaha dia sendiri, bukan karena karunia dari Allah. Itu namanya ujub. Nah, ujub ini sebenarnya juga sudah tidak baik jika tidak segera diobati. Obatnya apa? Untuk menghindari ujub, seorang harus sadar bahwa kebaikan yang ada pada dirinya itu karena pertolongan dari Allah. Kita bisa sholat itu karena dibisakan sholat oleh Allah. Kita bisa beramal soleh karena dibisakan oleh Allah. Jangan merasa bisa berbuat dengan sendirinya. Itu cara untuk mengobati penyakit ujub. Kemudian ujub ini jika dipelihara
tidak segera diobati, maka akan muncul penyakit yang lebih besar, namanya sombong, takabur. Bedanya apa? Ujub dengan sombong itu. Kalau ujub itu sekedar bangga diri, tapi tidak disertai menghina orang lain. Hanya merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling tekun ibadah, merasa paling, itu ujub. Tapi kalau sombong, di samping merasa paling, juga meremehkan yang lain. Nah, itu bedanya begitu. Di samping dia merasa paling ahli ibadah, juga meremehkan orang lain yang dianggap tidak ahli ibadah. Nah, itu dampak buruk yang bisa muncul akibat dari ketaatan yang tidak diwaspadai. Maka tadi saya katakan bahwa taat itu kebaikan yang bisa memunculkan keburukan jika tidak diwaspadai. Keburukan yang muncul dari ketaatan, pertama ujub, yang kedua sombong. Contoh yang paling besar diabadikan dalam Al-Quran adalah iblis. Ya. Iblis ini sebelumnya dia bagian dari malaikat, namanya Azazil. Dia sudah lebih dulu Allah ciptakan sebelum Nabi Adam. Azazil ini dia tekun ibadah kepada Allah. Buminya Allah yang saat ini kita tempati, itu tidak ada sejengkal pun yang belum pernah dipakai sujud oleh Azazil. Dan itu sudah dilakukan selama 80.000 tahun. Ya, di 80.000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, itu Azazil itu sudah sujud di buminya Allah ini. Sehingga tidak ada sejengkal pun bumi ini yang tidak pernah atau yang belum dipakai sujud oleh Azazil. Nah, karena ahli ibadah, karena tekun ibadah dalam waktu yang lama, akhirnya memunculkan kesombongan. Sehingga ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menyuruh kepada para malaikat untuk hormat, sujud dalam arti hormat kepada Adam, itu Azazil nggak mau. Ya, Azazil nggak mau. Dan alasannya nggak mau itu bukan karena, loh kalau saya sujud sama Adam berarti menyekutukan Allah. Bukan begitu. Bukan begitu alasannya. Dalam Al-Quran itu jelas sekali alasan Azazil tidak mau sujud kepada Adam adalah karena ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jawaban iblis. Saya telah kau ciptakan kau dengan lebih baik. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Nurut pandangan Azazil, unsur api itu lebih baik daripada tanah. Padahal tidak seperti itu. Ya. Justru api itu kecenderungannya adalah merusak, sementara tanah itu menumbuhkan. Ya, kalau kita perhatikan, ya. Jadi yang benar, unsur tanah tetap lebih baik daripada unsur api. Kenapa? Unsur api itu hanya merusak, membakar. Tapi kalau unsur tanah menumbuhkan, membuahkan, dan seterusnya. Nah, jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik. Itu contoh orang yang sombong akibat dari ibadah. Ya, orang yang sombong akibat dari ibadah. Maka sombong itu satu keburukan. Jangankan sombong karena harta, jangankan sombong karena jabatan, sombong karena ibadah aja itu dibenci oleh Allah. Dan ternyata amal soleh, ibadah bisa memunculkan sifat sombong, itu jika tidak diwaspadai. Nah, kemudian maksiat itu keburukan yang bisa berdampak baik. Ya, maksiatnya sendiri memang buruk, tapi terkadang akibatnya bisa berdampak baik. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat itu kalau dia sadar, dia akan merasa hina, ya, merasa rendah, sehingga dia menjadi tawadhu, menjadi orang yang rendah hati. Kemudian dia bertaubat. Banyak ya para walinya Allah yang kemudian diangkat jadi wali itu setelah dia bergelimang dalam perbuatan dosa.
tapi kemudian dia bertaubat. Dengan demikian, ya, baik ketika kita ditakdir oleh Allah sebagai hamba yang taat, maupun ditakdir ketika sedang berbuat maksiat, jangan kemudian kita lupa diri bahwa status kita ini cuma hambanya Allah. Kalau ditakdir taat, ditakdir ibadah, ya kita harus bersyukur, ikhlas karena Allah. Sebaliknya, ketika suatu saat kita ditakdir jadi hamba yang berbuat maksiat, maka kita harus segera bertaubat. Bisa jadi, ya, maksiat yang dilakukan oleh si hamba itu justru menjadi sarana agar dia segera mendekatkan diri kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dengan demikian dalam kondisi apapun kita selalu butuh pada sifat halimnya Allah. Yang demikian ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Anta engkau siapa? Engkau orang-orang yang beriman. Ila hilmihi pada sifat hilminya Allah. Hilmi itu, Pak, artinya mirip dengan sabar. Mirip dengan sabar. Cuma bedanya begini, ya. Sabar itu kalau misalnya kita disakiti orang lain, kemudian kita tidak berani membalasnya. Bahkan kalau kita membalas, kita akan lebih disakiti lagi. Maka kemudian kita memilih bersabar untuk tidak membalas. Itu sabar. Ya, tidak berani membalas karena kalau membalas akan lebih disakiti. Kita memilih untuk tidak membalas, itu namanya sabar. Nah, kalau hilmi itu orang yang ketika disakiti oleh orang lain, dia sebenarnya mampu untuk membalas, kuasa untuk membalas. Kalau dia membalas juga tidak dipersalahkan, tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Itu namanya hilmi. Jadi mirip tapi beda. Nah, kita orang-orang yang beriman ini setiap saat selalu butuh pada sifat hilminya Allah. Nah, butuhnya kita terhadap sifat hilminya Allah ketika kita sedang taat kepada Allah itu lebih besar dibanding butuhnya kita terhadap sifat hilminya Allah di saat kita bermaksiat. Jadi aneh ini sepintas, ya. Wong sedang taat, sedang berbuat kebaikan, kok malah lebih butuh kepada sifat hilminya Allah. Nanti akan dijelaskan di bawah maksudnya bagaimana, ya. Jadi setiap seorang hamba melakukan dosa, itu Allah punya kewenangan untuk menyiksanya. Ya. Setiap ada hamba yang berbuat maksiat, itu Allah punya kewenangan untuk menyiksanya. Tapi karena Allah punya sifat hilmi, Allah tidak serta-merta langsung menyiksa. Allah menundanya. Allah lebih suka menyantuninya, memaafkannya. Ya. Ketika ada orang berbuat salah, berbuat kekurangan, itu Allah mampu untuk segera menghukum. Tetapi Allah lebih memilih untuk menutupi kekurangannya. Itu namanya hilmi. Nah, ketika kita sedang taat kepada Allah, itu sebenarnya kalau dilihat secara terperinci, itu juga banyak kekurangan-kekurangannya. Ya. Yang kemarin sudah kita bacakan ketika kita sholat itu, pertama dari sisi ikhlasnya masih kurang, dari sisi khusyuknya juga masih kurang. Walaupun demikian, ya, karena Allah punya sifat hilmi, kekurangan kita itu oleh Allah ditutupi, sehingga walaupun ibadah kita penuh dengan kekurangan, tapi tetap diterima. Jadi diterima bukan karena sempurna, diterima karena dimaafkan kekurangannya oleh Allah. Itu makna kita butuh pada sifat hilminya Allah di saat taat. Nah, di saat kita berbuat maksiat, kita juga butuh pada sifat hilminya Allah. Kenapa? Jika tidak,
maka setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu akan langsung berdampak buruk. Ya, misalnya Allah begitu ngelihat hambanya berbuat maksiat langsung diazab, langsung disiksa. Akhirnya tidak ada kesempatan memperbaiki diri, tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Tetapi karena Allah punya sifat hilmi, sehingga walaupun kita sudah berulang kali berbuat maksiat, ternyata oleh Allah masih ditunda, diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau ditunggu-tunggu tidak bertobat juga, ya bisa jadi kemudian dihukum. Tapi yang jelas tidak serta-merta langsung Allah menyiksa atau memberi hukuman. Itu namanya sifat hilmi. Nah, jadi kita orang-orang yang beriman ini sangat membutuhkan sifat hilminya Allah di saat kita taat. Lebih besar kebutuhan kita dibanding kebutuhan kita terhadap sifat hilminya Allah ketika kita sedang berbuat maksiat. Wadzalika, dan yang demikian itu, li'anna ta'ata, karena sesungguhnya ketaatan itu bisa tul'izi warif'ati. Orang yang sedang taat itu lahiriahnya tampak mulia dan terhormat. Ya. Jadi misalkan orang sedang sholat, itu kan tampak mulia, tampak terhormat. Kenapa? Sedang melaksanakan perintahnya Allah. Secara lahiriah kan seperti itu. Walin nafsi, sedangkan bagi nafsu manusia, fiha, di dalamnya syahwatun wa mut'atun. Di dalam nafsu diri manusia itu terdapat syahwat dan kesenangan-kesenangan. Nah, wali anan nasa, dan sesungguhnya manusia itu yulhiduna, selalu melirik sahibat taati, kepada orang yang menjalankan ketaatan al-dhahirati, yang tampak. Wa yang durunahu, dan dia akan memandangnya bi'aini ta'zimi, dengan pandangan penghormatan. Secara naluri manusia, kalau kita ngelihat orang tekun ibadah, itu pasti kita akan menghormatinya, kita akan memuliakannya. Ya, itu umumnya begitu. Ya, setiap kita ini kalau melihat orang tekun ibadah, ahli ibadah, pasti akan spontan memuliakannya. Wajubatiruna ilaihi bil hikmati wa takrimi. Bahkan tidak segera memandang dengan pandangan penghormatan, tapi juga kadang-kadang kita bersegera untuk memuliakannya, bersegera untuk melayaninya. Nah, pelayanan dan penghormatan manusia terhadap orang lain yang ahli ibadah ini jika tidak diwaspadai berbahaya. Kenapa? Umumnya orang itu kalau dihormati, dimuliakan, dilayani, dia akan lupa diri. Ya, umumnya orang itu kalau selalu dimuliakan, selalu dilayani, selalu dihormati, dia akan lupa diri. Dia lupa bahwa dia bisa ibadah itu karena pertolongan Allah, itu lupa. Ya, karena orang memuji-muji dia, akhirnya menganggap bahwa pujian itu memang pantas didapatkannya karena dia ahli ibadah. Dan yang demikian ini, Pak, itu bisa menjatuhkan statusnya di hadapan Allah. Wa kullu ma adzama fi ainil khalqi saqata min ainil haqqi. Ini yang saya jadikan judul tadi. Setiap yang agung dalam pandangan makhluk akan runtuh di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang tekun ibadah, rajin beramal soleh, nurut orang-orang umum, dia dianggap orang yang mulia. Nah, ternyata orang yang tekun ibadah dan ahli amal soleh tadi, ketika dipuji-puji oleh orang itu seneng, ya, seneng. Maka seketika itu juga, begitu dia senang, maka derajat dia di hadapan Allah langsung runtuh, langsung jatuh. Ternyata dia ibadah hanya karena senang dipuji orang, karena dia rajin amal soleh, ya ternyata hanya karena senang dipuji orang. Itu namanya ya, yang agung dalam pandangan manusia akan jatuh atau runtuh dalam pandangan Allah. Nah, yang demikian itu terjadi in kana yafrahu bidzalika, jika orang yang dipuji-puji itu merasa senang, wa yaqna'u, dan merasa puas bihi dengan pujian,
Dunal malikil haqi, tidak segera mengembalikan pujian itu kepada Allah. Jadi kalau bapak, ibu jadi orang yang ditakdirkan tekun ibadah, rajin beramal soleh, kemudian orang-orang menghormatinya, kemudian orang memujinya, supaya kita tidak jatuh di hadapan Allah, maka penghormatan itu harus segera dikembalikan ke Allah. Jangan senang dipuji, tapi hendaknya pujian itu dikembalikan kepada Allah. Caranya gimana? Caranya adalah begini, orang-orang memuji saya itu karena Allah sedang menutupi keburukan saya. Seandainya keburukan saya dibuka semua oleh Allah, niscaya tidak ada orang yang mau memuji-muji saya. Maka sesungguhnya yang patut dipuji itu bukan saya, yang patut dipuji itu adalah Allah. Caranya begitu. Itu cara mengembalikan pujian manusia kepada Allah. Jangan terus dipuji-puji terus saya kok, siapa dulu dong, saya kok. Nah itu namanya orang yang lupa diri. Ya, lupa diri. Jadi pujian itu juga bisa menjatuhkan, Pak. Ya, pujian itu juga bisa menjatuhkan. Orang kalau senang dipuji-puji orang, terus tidak segera sadar bahwa sungguhnya yang pantas dipujiannya Allah, itu dia jatuh derajatnya, jatuh kedudukannya di hadapan Allah. Maka supaya tidak jatuh, ketika ada orang yang memuji kita, ya kita ucapkan alhamdulillah. Orang-orang memuji saya itu karena dia hanya melihat kebaikanku, dia tidak melihat keburukanku. Kenapa kok dia tidak bisa melihat keburukanku? Karena keburukanku ditutupi oleh Allah. Seandainya keburukanku dibuka semua oleh Allah, tidak ada orang yang memuji-muji saya. Dengan demikian orang memuji-muji saya itu hakikatnya memuji Allah. Syariatnya memuji kita, tapi kita sendiri sadar kita tidak pantas untuk dipuji kok. Nah, kita dipuji itu karena keburukan kita oleh Allah ditutup, yang ditampilkan hanya kebaikannya. Nah, kalau begitu kita tidak jatuh, karena pujian segera dikembalikan ke Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan dinikmati, ya. Jangan dinikmati pujian itu, karena kalau dinikmati nanti bisa menjadikan kita lupa diri. Segera kembalikan ke Allah. Bihilafil maksiati, berbeda halnya dengan maksiat. Fa inna ma hiya bisatudzulli wal inkisari. Sesungguhnya maksiat itu tampilannya adalah tampilan kehinaan dan hancurnya hati. Wa mahalu sukuti, dan tempat untuk jatuh, wal ihtikori, dan merasa hina. Ini sebaliknya ya. Orang yang berbuat maksiat itu kalau dia sadar, dia pasti akan merasa hina di hadapan Allah. Mengapa? Kita yang sudah dimanjakan dengan berbagai macam nikmat dari Allah, ternyata kita durhaka kepada Allah. Alangkah hinanya saya, alangkah rendahnya saya di hadapan Allah. Sudah dikasih nikmat yang banyak tapi tetap menjadi hamba yang durhaka. Nah, sehingga orang itu merasa hina, merasa rendah, tawadhu, ya. Nah, kemudian wa kullu ma saqata min ainil khalqi adzama fi ainil haqqi. Ini kebalikannya tadi. Jika orang yang berbuat maksiat dalam pandangan manusia adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, maka kalau kemudian yang maksiat itu taubat kepada Allah, sesungguhnya dia di hadapan Allah adalah orang yang mulia. Ya. Mungkin dalam pandangan manusia dia orang yang hina karena tukang berbuat maksiat, tapi ternyata gara-gara maksiat itu kemudian dia sadar, dia bertaubat kepada Allah, akhirnya dia malah jadi mulia di sisi Allah. Jadi orang maksiat yang mulia di hadapan Allah itu orang yang maksiat yang kemudian bertaubat, ya. Kalau berbuat maksiat kemudian tidak bertaubat, ya tetap hina, ya. Tapi kalau setelah berbuat maksiat kemudian dia bertaubat, nah itu menjadi orang yang mulia, gitu. Nah, fakanal abdu fi hali taatihi li rabbih ahwaju ila hilmihi wa afwihi. Maka dari itu seorang hamba ketika dia sedang taat kepada Tuhannya itu lebih butuh kepada sifat hilminya Allah dan sifat pemaafnya Allah, ya. Ila hilmihi wa afwihi minhu fi hali maksiati, dibanding butuhnya dia terhadap sifat hilminya Allah di saat berbuat maksiat.
Ya. Li anna ta'ata, karena sesungguhnya taat, allati yang sa'u, yang menumbuhkan anha dari taat, al-izza, merasa mulia, wal istikbaro, dan rasa besar, itu akbahu, lebih buruk, minal maksiati, dibanding maksiat, allati turisudullah, yang menjadikan seorang itu merasa hina, wal iftikori, dan merasa rendah. Jadi kesimpulannya, orang yang menjalani ketaatan kok setelah taat kemudian merasa mulia, takabur, menghina orang yang tidak taat, maka sikap dia takabur, menghina orang yang kurang taat, itu lebih buruk dibanding orang yang berbuat maksiat kemudian merasa hina. Ya. Jadi yang dinilai itu bukan hanya perbuatannya, tapi akibat yang ditimbulkan, Pak. Ya, akibat yang ditimbulkan. Kalau sehabis taat kok dia sombong, maka ketaatannya menjadi tidak baik. Habis maksiat dia rendah hati, sadar dan taubat, maka justru itu menjadi kebaikan baginya. Jadi ketaatan yang menumbuhkan rasa sombong itu lebih buruk daripada maksiat yang menimbulkan rasa hina di hadapan Allah. Bal fil haqiqati, bahkan dalam hakikat, laisat bitaatin, tidak dianggap satu ketaatan. Orang kalau habis taat kok kemudian sombong, maka ketaatannya dianggap bukan taat. Gitu. Dia habis sholat kok sombong, maka sholatnya tidak dianggap satu ketaatan, dianggap sebagai maksiat. Nah, ini makanya kita tidak boleh membanggakan ibadah kita. Yang boleh kita banggakan itu adalah karunia Allah, jangan ibadah kita. Li'anna ta'ata allati tujibul buta laisat bita'atin, karena ketaatan yang menjadikan orang itu jauh dari Allah itu tidak disebut sebagai ketaatan. Ya. Gara-gara sholat malah jauh dari Allah. Kenapa? Setelah sholat dia sombong, terus malah senang meremehkan orang-orang yang belum tekun sholatnya. Jadi dosanya menghina orang lain itu lebih besar daripada pahala yang didapatkan di dalam sholatnya. Maka untuk menghindari yang seperti ini, ya, ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang taat, tekun ibadah, hendaknya tetap tawadhu, tetap rendah hati. Jangan suka menghina orang lain yang belum tekun ibadah. Gitu caranya, ya. Supaya kita tidak tertipu oleh ibadah kita. Supaya tidak tertipu oleh ibadah kita. Wal maksiatu, sedangkan maksiat allati tujibul qurba, yang menjadikan seorang dekat dengan Allah, laisat bimaksiatin, tidak dianggap sebagai perbuatan maksiat. Gara-gara maksiat kemudian dia sadar, merasa hina di hadapan Allah, kemudian bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi, itu malah baik. Yang seperti itu bukan maksiat, itu sudah dianggap sebagai kebaikan. Wa fil hadisi, dalam hadis disebutkan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, berarti ini hadis qudsi, anna indal munkasirati qulubuhum min ajli, kata Allah, aku itu menyertai orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Maksudnya hatinya hancur karena aku itu apa? Orang-orang yang menyesali perbuatan maksiatnya, yang kemudian dia bertobat kepada Allah. Orang-orang yang merasa hina di hadapan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat, itu digambarkan seorang yang hancur hatinya karena Allah. Itu Allah menyertai mereka. Nah. Kemudian auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihimussalam, Allah telah memberi wahyu sapa Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i, pada sebagian para nabinya alaihi salam. Semoga Allah selalu melimpahkan keselamatan kepada para nabi. Allah berfirman kepada para nabinya, kul, katakan, li ibadis siddiqina, kepada hamba-hambaku yang siddiqin. Siddiqin itu hamba Allah yang membenarkan Allah tanpa pertimbangan, itu spontan. Begitu dapat info dari Allah atau dapat info tentang Allah langsung yakin tanpa pertimbangan, itu derajat siddiqin. Sebagaimana yang Rasul berikan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu gelarnya Siddiq, bukan Shodiq, Siddiq. Kenapa? Abu Bakar dalam membenarkan Allah, dalam membenarkan Rasulullah
tanpa pertimbangan apa-apa, langsung yakin seyakin-yakinnya. Itu siddiqin, ya. Kalau shodiqin, shotnya di fathah, itu yang membenarkan Allah dan Rasulnya, tetapi setelah melalui perenungan, setelah mikir-mikir, ditimbang-timbang, akhirnya berkesimpulan dia membenarkan Allah dan Rasulnya. Itu shodiqin. Tapi kalau siddiqin itu spontan. Jadi kalau dengan Allah, dengan Rasulullah, dia tidak usah mikir lagi, langsung membenarkan. Nah, makanya ketika Abu Bakar dapat info tentang Isra Mi'raj, ya itu komentarnya apa? Seandainya yang terjadi itu lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, kalau itu terjadi pada sahabatku Muhammad, aku yakin itu benar. Nah, itu namanya siddiqin. Nah, terhadap hamba Allah yang sudah imannya siddiqin seperti ini, itu Allah berfirman, la yagtaru, janganlah kalian tertipu oleh amal ibadahmu. Fa inni, maka sesungguhnya aku Allah, in ukim, jika aku menegakkan alaihim kepada mereka adli, keadilanku, wa qisti, dan juga keadilanku, wa adzibuhum, aku akan menyiksa mereka ghaira dzalimin, dengan tanpa zalim lahum pada mereka. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang yang sudah menempati kedudukan siddiqin untuk tidak tertipu dengan amal solehnya, tidak tertipu dengan ibadahnya. Karena jika Allah berkehendak ingin menegakkan keadilannya, Allah bisa saja menyiksa mereka tanpa dikatakan sebagai orang yang zalim. Jadi gini, ya, Allah itu punya sifat jaiz atau sifat hak prerogatif untuk mengampuni dan menyiksa, ya, yang ayatnya selalu kita baca di akhir Al-Baqarah itu, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah itu mengampuni orang-orang yang dikehendaki Allah untuk diampuni, dan Allah juga menyiksa orang-orang yang dikehendaki untuk disiksa. Itu hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi ketika Allah ingin mengampuni. Begitu sebaliknya, kalau Allah ingin menyiksa juga tidak ada yang bisa untuk yang diprotes atau dihalang-halangi. Itu hak prerogatifnya Allah, hak mutlaknya Allah. Namun demikian, ya, Allah itu kalau mengampuni karena Allah sedang melimpahkan karunia-Nya. Sebaliknya, kalau Allah menyiksa itu sedang menegakkan keadilannya. Itu dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi Allah itu tidak wajib mengampuni, juga tidak wajib menyiksa. Terserah, mau menyiksa mau mengampuni itu terserah Allah. Kalau Allah mengampuni berarti Allah sedang melimpahkan karunia-Nya. Kalau Allah menyiksa berarti Allah sedang menegakkan keadilannya. Nah, walaupun dia hamba yang sudah menempati makom siddiqin, tapi kalau Allah ingin menegakkan keadilannya bisa saja dia disiksa. Kenapa? Pasti ada kesalahannya walaupun sedikit. Sebaliknya, jika Allah sedang melimpahkan karunia-Nya, walaupun orang itu seorang pendosa, bisa saja kemudian diampuni oleh Allah. Itu namanya sifat jaiznya Allah, ya. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Allah itu boleh berbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, kemudian dalam hadis qudsi ini disebutkan ada istilah adli, ada istilah qisti. Ini juga dua kata yang maknanya mirip, Pak. Adil, sebagaimana yang kita kenal, adil itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu satu keputusan yang sesuai dengan hukum Allah, ya. Satu keputusan yang sesuai dengan yang sebenarnya itu disebut adil. Tapi kata-kata adil itu kadang tidak membuat puas kedua belah pihak yang bersengketa. Makanya kalau kita lihat komentarnya habis persidangan, ya, kasus apa saja, setelah hakim memutuskan pasti nanti yang satu itu misalkan jaksanya bilang keputusan hakim sudah adil. Tapi nanti yang pengacaranya terdakwa akan mengatakan tidak adil. Jadi kalau adil itu masih begitu, yang satu puas, yang satu tidak, walaupun sudah adil. Tapi kalau qisti, ya, qisti itu keputusan seorang hakim yang membuat puas kedua belah pihak. Itu kan luar biasa, ya, win-win solusi. Jadi
kalau ada dua orang yang bersengketa, terus hakim bisa memutuskan dengan keputusan yang membuat kedua belah pihak itu puas. Jadi jaksanya ya puas, pengacaranya terdakwa juga puas, itu baru namanya kisti. Itu beda Pak ya. Dalam bahasa Arab itu memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kadang kekurangan kata-kata ya. Tapi tadi itu sekali lagi, hilmi dan sobar juga beda ya. Terus adli dan kisti juga beda. Nah, kalau Allah berkehendak menegakkan keadilannya, maka bisa jadi orang yang ahli ibadah itu kemudian disiksa dengan tanpa kemudian Allah dianggap sebagai zat yang zalim. Nah, sebaliknya, wa kulli ibadil khotiina, dan katakan kepada hambaku yang berbuat salah, yang selalu berbuat salah, la yai'asu, janganlah kalian putus asa mir rahmati, dari rahmatku. Walaupun kalian telah berbuat dosa, pendosa, jangan putus asa dari rahmatku. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Seberapapun dosamu, jika dibanding dengan rahmatku, masih lebih agung rahmatku ya. Ibaratnya rahmat Allah itu gedung yang kokoh, dosa-dosa hamba itu cuma bagaikan semut Pak. Semut itu tidak mungkin bisa merobohkan gedung yang kokoh. Jadi seberapapun banyaknya dosa hamba ini dibanding dengan rahmatnya Allah itu tidak ada apa-apanya. Tetap lebih luas, lebih kuat, lebih kokoh rahmatnya Allah. Maka bagi para pendosa jangan putus asa. Fa innahu la yaghburu alayya dzambun aghfiruhu, maka sungguhnya tidak ada dosa yang aku anggap besar jika aku mengampuninya. Jadi kalau Allah berkehendak mengampuni, tidak ada istilah dosa besar. Seberapa besarnya dosa, tetap lebih besar ampunan Allah. Wa qala Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, dan berkata Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubatul maksiati wahidatun, taubat dari maksiat itu cukup satu kali tapi tidak akan diulangi lagi maksiatnya gitu ya. Wa taubatu taati, sedangkan taubat dari perbuatan taat itu alfu taubatin, 1000 taubat. Nah, luar biasa ini ya. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan taubat dari maksiat itu cukup satu kali, sah. Ya, berbuat maksiat terus taubat, selesai, sah. Tapi kalau taubat dari satu ketaatan, taubat dari sombong yang muncul dari taat, ujub yang muncul dari taat, suka meremehkan orang lain karena jadi orang yang ahli ibadah, itu tobatnya perlu diulang-ulang sampai 1000 taubat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istighfara salasan. Nah, contoh lagi adalah Rasulullah itu punya tradisi setiap selesai sholat beliau membaca istighfar selama 3 kali. Bayangkan Pak, habis sholat Pak, kalau habis maksiat terus istighfar kan wajar. Nah, ini habis sholat malah istighfar. Nah, ini penjelasan gimana? Ta'liman li ummatihi fi suhuti taksiri. Yang demikian ini oleh Rasul dilakukan untuk mendidik umatnya bahwa di dalam sholatmu itu terdapat banyak kekurangan. Ya. Jadi Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita, habis sholat masih disuruh istighfar. Karena sholat itu jelas-jelas taat kan ya. Orang sholat itu jelas-jelas taat, bahkan sebaik-baik taat adalah sholat. Tapi walaupun demikian, sehabis sholat masih diajarin istighfar. Inti supaya sadar kalau sholat kita ini masih banyak kekurangannya, kurang khusyuk, kurang ikhlas gitu. Makanya terus istighfar. Wa illa, seandainya tidak karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya, fala istighfaro min ta'atin, maka tidak ada istighfar setelah menjalani ketaatan. Habis sholat kok masih mohon ampun, padahal sholat kan sudah taat kepada Allah. Tapi maksudnya Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa di dalam sholat pun kita masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, sehingga habis sholat terus istighfar. Wala dzamba, dan tidak ada dosa alal mukhtar, atas Rasulullah. Rasulullah itu kan sebenarnya orang yang tidak pernah berbuat dosa ya. Bayangkan, Rasulullah itu orang yang maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Terus ditambah lagi habis sholat ya, sudah dijaga dari perbuatan dosa, habis sholat masih istighfar. Nah, ini maknanya mengajarkan kepada kita
untuk selalu mohon ampun kepada Allah, dan sadarlah bisa jadi dalam ketaatan kita, dalam amal soleh kita masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kekurangan dan kesalahan kita ditutupi sama Allah, kemudian diampuni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.